Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji syukur bagi Allah yang telah memberikan kita kenikmatan, kesehatan, walafiatan, sehingga hari ini kita bersama dapat bertemu kembali dalam pelajaran tematik bersama Ustadz Asep. Alhamdulillah. Nah, baik anak-anak kelas 4, bagaimana kabarnya ya? Mudah-mudahan sehat selalu. Nah, hari ini kita bertemu dengan Ustadz Asep kembali dalam pelajaran tematik. Nah, sebelum Ustadz menjelaskan lebih lanjut tentang pelajaran hari ini, nah silakan anak-anak melakukan percobaan berikut ini, ya. Nah, jika anak-anak sudah melakukan kegiatan tadi, contohnya yaitu mengangkat meja, menyapu, kemudian menyalakan kipas angin, kemudian menarik karet, menghapus tulisan dengan penghapus, kemudian membuka tutup kotak pensil yang ada magnetnya. Nah, itu semuanya yang anak-anak lakukan itu adalah salah satu yang disebut gaya. Ya, pada halaman buku tema 7 ada yaitu gaya. Nah, gaya merupakan tarikan atau dorongan yang mengakibatkan perubahan pergerakan pada sebuah benda. Contohnya ada buah kelapa, buah mangga yang jatuh dari atas kemudian jatuh ke bawah, itu juga disebut gaya. Nah, baik, Ustaz akan jelaskan satu persatu macam-macam gaya yang telah anak-anak coba tadi di rumah ya. Yang pertama, mengangkat meja dan menyapu. Kira-kira gaya apa? Pergerakan apa yang ada pada gaya tersebut? Ya, yang tersebut adalah gaya otot. Otot-otot manusia ini bisa bergerak, ya, bisa kita gerakkan. Nah, itu disebut gaya otot yang mempengaruhi pergerakan benda, mendorong meja, mengangkat piring, mencuci piring, menyapu, mengepel, itu semuanya adalah gaya otot. Tuh, ya. Jadi, mengerti ya, kenapa bisa benda itu kita dorong, kita tarik bisa bergerak karena gaya otot. Yang kedua, saat anak-anak menyalakan kipas angin, menyalakan TV, nah itu jelas. TV bisa menyala, kipas angin bisa menyala, setrika bisa panas. Itu semua terjadi karena gaya listrik, ya. Jadi karena gaya listrik. Ada listrik, benda-benda elektronik di rumah kita dapat menyala dan dapat berfungsi, ya. Listrik itu mengalir dari sumber pembangkit listrik. Yang ketiga, seperti Ustadz sampaikan tadi, mengapa kita melempar bola dapat jatuh ke bawah? Melempar apapun dapat jatuh ke bawah, itu merupakan gaya tarik bumi atau disebut juga gaya gravitasi. Ya, jadi semua benda yang ada di bumi itu pasti jatuhnya ke bawah, ke tanah, itu karena gaya tarik bumi atau gaya gravitasi. Itu ya. Selanjutnya yang keempat yaitu saat anak-anak menghapus papan tulis, menghapus hasil tulisan dengan penghapus, menggosok gigi, kemudian menggosok lantai, mengepel, memakai sepatu, mengerem sepeda. Nah, itu contoh dari gaya gesek ya. Memanfaatkan gaya gesek, benda yang digesekkan ya. Jadi gesek
itu akan semakin cepat jika permukaannya kasar. Ya, contoh sikat itu dibuat kasar biar menggosoknya cepat. Penghapus dibuat rata agar cepat bersih juga. Jadi gaya gesek. Selanjutnya, pada percobaan saat anak-anak membuka tutup pensil yang ada magnetnya, kenapa tutup itu dapat menempel dan membuka dengan mudah, dan ada juga pada kulkas atau lemari es pendingin di rumah, itu pengaruh dari gaya magnet ya. Jadi gaya magnet. Jadi seperti itu macam-macam gaya yang kita pelajari pada hari ini. Yang pertama, kemudian yang terakhir, pada saat kalian menarik karet ban ataupun di sepeda motor, nah itu merupakan contoh dari gaya pegas ya. Lenturnya karet atau getah itu contoh dari gaya pegas ya. Baik, anak-anak, kita sudah mempelajari macam-macam gaya. Yang pertama gaya otot, yang kedua gaya gravitasi, yang ketiga gaya gesek, kemudian gaya magnet, gaya listrik, dan gaya pegas. Jadi macam-macam gaya itu dapat membantu keberlangsungan, mempermudah kegiatan manusia, mempermudah kita. Makanya kita harus selalu bersyukur. Baik, itu ya. Baik, silakan anak-anak jika sudah melakukan percobaan dapat mengerjakan buku tematik pada halaman ini. Silakan dikerjakan pada buku tematik halaman 7 dan 10 tentang gaya. Halaman 7 dan 10 tentang gaya. Baik, terima kasih anak-anak pembelajaran pada pagi hari ini. Mudah-mudahan membawa rasa syukur kita kepada Allah tentang macam-macam gaya yang ada di kehidupan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.